Tanpa disadari, pikiranku menyimpulkan satu hal. Jika dengan mendengar bacaannya saja sudah membuat hati ini tentram, lalu apa jadinya ketika aku tahu maknanya? Mulai saat itu, Al-Quran berhasil menjauhkanku dari gadget yang selama ini aku bergantung padanya. Aku tidak peduli email yang masuk atau bahkan notifikasi WhatsApp yang terus-menerus berbunyi. Dan serasa dibangunkan dari tidur panjang, aku pun mulai menemukan titik cerah dalam hidupku. Dari kitab inilah satu persatu kutemukan jawaban akan pertanyaanku selama ini. Bahkan, perasaan takjub akan kitab ini pun semakin kuat tatkala aku menemukan bahwa ternyata segala hal yang selama ini kurenungkan, dari mulai awan, air, petir, gunung, pepohonan, bahkan konsep alam semesta pun tertulis jelas dalam kitab ini. Dan ketika kutemukan jawaban dari pertanyaan yang terakhir, tanpa disadari, air mata pun deras mengalir sampai membasahi sebagian halaman kitab yang sedang kubaca. Ketika mengetahui kenyataan bahwa akhir dari perjalanan ini hanya ada satu di antara dua pilihan, surga ataukah neraka. Aku pun bingung mendefinisikan apakah air mata ini turun karena sedih, takut, atau bahkan gembira. Yang jelas, perasaan yang aku rasa adalah rasa menyesal kenapa tidak dari dulu aku mengkaji Al-Quran, dan rasa bersalah diselimuti dengan rasa dosa pun terus hadir serasa menghimpit dada. Karena aku mengakui bahwa sebenarnya sejak lahir aku beragama Islam, tapi perasaan yang mendominasi adalah rasa syukur karena aku menemukan arti kehidupan sebelum datang kematian. Segmen Membuka Relung Hati yang baru saja kita simak merupakan contoh dari proses berpikir kritis. Sebagaimana cuplikan yang baru saja kita simak memberi kita pelajaran bahwa dengan berpikir kritis tentang hidup dan kehidupan, kita akan menemukan arti kehidupan itu sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Apakah Islam memerintahkan kita untuk berpikir kritis? Apa tujuan dan manfaat serta hikmah dari berpikir kritis? Bagaimana perilaku berpikir kritis? Untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan itu, kita akan memasuki segmen Memperkaya Khazanah Keilmuan. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan evaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha memahami, menganalisis, dan merenungi ayat-ayat Allah, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Para ulama membagi ayat-ayat Allah menjadi dua. Yang pertama, ayat kauniyah, dan yang kedua, ayat kauliyah. Ayat kauniyah merupakan ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Ketika kita berpikir kritis tentang ayat kauniyah, maka proses itu disebut dengan tafakur. Sedangkan ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Dan ketika kita berpikir kritis tentang ayat kauliyah, maka proses tersebut dinamakan dengan tadabur. Adapun makna berpikir kritis
adalah senantiasa memikirkan kejadian maupun peristiwa yang ada di alam semesta ini, kemudian merenungkan isi kandungan Al-Quran, sehingga kita bisa menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa berpikir kritis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, yang mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur sehingga menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia, semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Pada ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Ia selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Selanjutnya kita akan mengkaji hakikat berpikir kritis. Salah satu contoh kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah. Maksudnya, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia. Lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis ini hadis hasan. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Dapat mengoptimalkan permanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Adapun perilaku orang yang berpikir kritis, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia,
melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidangnya masing-masing, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua, yaitu kehidupan di akhirat, dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerahnya. Terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Para pelajar sekalian, semoga kita bisa memahami makna, hikmah, dan hakikat dari proses berpikir kritis dalam Islam. Semoga kita semua mampu untuk berpikir kritis guna menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik penciptaan alam semesta, dan kita semua bisa menemukan arti dari kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.